fakta di lapangan menunjukkan kenakalan anak-anak nakal, penyimpangan anak itu adalah berasal dari broken home, rumah tangga yang rusak akibat perceraian. Maka tentu berbicara tentang cerai hakikatnya adalah memutuskan atau mengakhiri ikatan pernikahan antara suami dan istri. Dan dalam Islam, talak ini merupakan salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan karena alasan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kuliah S2 Magister Hukum Islam Unsuri Surabaya dengan capaian mata kuliah ketentuan jatuhnya talak menurut Undang-Undang Perkawinan dan Pengadilan. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Dalam kehidupan ini, karena bagaimanapun hidup ini terus bergerak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini kita akan ada dua. Ini pertemuan terakhir kita. Sekali lagi, hari ini adalah merupakan pertemuan terakhir kita. Maka sebagai penghujung pertemuan ini ada dua capaian mata kuliah, yaitu yang pertama adalah ketentuan jatuhnya talak menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan menurut Pengadilan Agama. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang perkawinan di luar negeri dan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Baik, barangkali berkaitan dengan apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini, ada yang bisa memberikan jawaban apa hakikat dari talak itu? Apa hakikat dari cerai atau talak? Barangkali ada yang ingin menyambung diskusi ini. Ada? Coba, apa yang dimaksud dengan talak atau cerai? Orang talak atau bercerai itu apa? Kalau talak itu berarti dari pihak laki-laki. Gugat talak itu kalau dalam bahasa pengadilan itu adalah dari laki-laki kepada istrinya. Kalau gugat cerai itu dari istri kepada laki-lakinya. Tapi hakikat talak itu apa begitu? Karena bahasa di dalam bahasa Arab cerai ya tolak gitu. Abghadul halal indallah at-talaq. Perbuatan halal namun Allah sangat memurkainya adalah bercerai atau talak. Jadi abghadul halal, perbuatan halal namun Allah amat memurkainya adalah at-talaq, adalah bercerai. Apa yang dimaksud dengan talak itu barangkali ada yang bisa nyampaikan? Hakikat talak atau cerai adalah memutuskan atau mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri. Iya. Yang lain? Dalam artian Ya, saudara yakin? Apa? Talak tadi? Kalau talak itu memutuskan dari laki-laki ke perempuan. Kalau cerai itu permohonan penggugatan atau permohonan untuk diceraikan dari pihak laki-laki. Dari saya. Ya, oke. Yang lain? Halo, Ustaz. Ya, silakan. Allah. Ya. Saya kalau pinjam putusnya pernikahan, pernikahan seperti yang kedua, kalau bercerai dengan meninggal, akibat meninggal itu cerai mati kan? Iya. Putusnya pernikahan. Ya. Kemudian yang lain? Yang lain? Silakan.
Baik, kalau kita ini ya, apa hakikat talak itu? Hakikat talak, karena sesungguhnya perbuatan halal, namun Allah sangat memurkainya. Sekali lagi, perbuatan halal, namun Allah sangat membencinya adalah bercerai. Pertanyaannya, kenapa bercerai itu perbuatan halal? Boleh orang bercerai, tapi mengapa Allah memurkainya? Tentu kalau kita memahami lebih jauh ya, bahwa sesungguhnya ketika seseorang itu sudah menikah, yang kemudian dilanjutkan dia kawin, dari keberlanjutan dari pernikahan itu, kemudian dia kawin, hasil kawin itulah yang kemudian menghasilkan anak. Maka tentu ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan memutuskan berpisah dengan berbagai alasan, maka tentu di sini ada pihak-pihak yang akan menjadi korban. Siapakah? Buah cinta kasih mereka berdua, anak-anak mereka ketika kedua orang tuanya tidak utuh. Apakah itu kelak anak adalah ikut orang tuanya, salah satunya apakah ikut bapaknya atau ikut ibunya? Maka di dalam membimbing anak ini menuju anak yang solih, solihah, anak yang tangguh akan berbeda manakala anak ini diasuh dengan cinta kasih yang penuh. Maka tentulah kemudian fakta di lapangan menunjukkan kenakalan anak-anak nakal, penyimpangan anak itu adalah berasal dari broken home, rumah tangga yang rusak akibat perceraian. Maka tentu berbicara tentang cerai, hakikatnya adalah memutuskan atau mengakhiri ikatan pernikahan antara suami dan istri. Dan dalam Islam, talak ini merupakan salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan karena alasan tertentu. Apakah karena tidak ada kecocokan? Apakah ada dusta di antara mereka? Apakah ada perselisihan yang tidak bisa tertuntaskan? Sekali lagi, apakah ada perselisihan yang tidak tertuntaskan sehingga mereka berusaha untuk menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan itu dengan menggunakan kata-kata tertentu? Oke, kalau begitu kita lebih baik hidup sendiri-sendiri. Kalau ada seorang laki-laki mengatakan, oke, kalau kamu sebagai perempuan tidak mau saya atur, lebih baik kita hidup sendiri-sendiri mulai sekarang. Maka tentu kata-kata ini jikalau diucapkan oleh seorang laki-laki, sekali lagi, walaupun itu tidak menunjukkan kamu tak cerai, tapi dia sudah mengatakan mulai saat ini, detik ini juga dengan sesadar-sadarnya lebih baik kita hidup sendiri-sendiri. Maka ini tentu adalah kata-kata yang melepaskan ikatan itu, atau melepaskan tali perkawinan itu, atau mengakhiri dari tali pernikahan dari suami istri itu. Ini sementara itu secara etimologi talak itu berarti al-hillu atau melepaskan atau menghilangkan raf'ul qaid. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa talak itu dibolehkan dalam Islam. Tetapi di dalam hadis Rasulullah adalah abghadul halal indallah. Perbuatan halal namun Allah sangat memurkainya. Sehingga talak ini dapat dilakukan dengan menggunakan lafaz yang jelas maupun lafaz yang secara samar. Maka tentu kalau kita kembali pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 230. Di Al-Baqarah di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 230. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya share screen ya. Fa'in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa'in talaqaha fala junah alaihima ayyataraja'a in dhanna ayyuqima hududallah wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Fa'in talaqaha, jikalau seorang suami telah menceraikan atau mentalak istrinya, fala tahillu, maka tidak dihalalkan, tidak halal lahu bagi laki-laki yang menjadi suaminya, min ba'di sesudah itu, hatta tankiha zaujan ghairah, hingga menikahi seorang laki-laki yang kelak menjadi suaminya dari laki-laki yang lain. Fa in talaqaha, dan maka apabila laki-laki yang telah menjadi suaminya itu telah mentalaknya, fala junah alaihima, maka tidak boleh alaihima atas duanya ayyataraja'a, untuk rujuk kembali, in dhanna yuqima hududallah, jikalau mereka berpendapat bahwa mereka tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumi ya'lamun, dan hukum-hukum Allah itu diterangkan kepada orang-orang yang mengetahuinya. Ayat ini adalah menjelaskan berkaitan dengan, kalau kita lihat di dalam Mukhtasar fi Tafsir, fa in talaqaha zaujan, apabila seorang istri mentalak istrinya talaqatan dengan talak salisatan yang ketiga, lam yahillu lahu nakahaha, maka tidak halal untuk menikahinya, min jadidin hatta yatazawwaj, dengan menikahi yang baru hingga ada seorang, hatta yatazawwaj, hatta tatajawwaj rajulan, hingga perempuan itu ada seorang laki-laki yang menikahinya yang selain ghairu zaujan, selain dari suaminya sendiri, sahihan li gharabatin la li qasdi tahlil, tapi ini tidak bermaksud untuk menjadi tahlil. Artinya kalau kemudian ada seorang laki-laki yang sudah benar-benar untuk memisahkan secara syar'i agama, maka tentu kalau kita balik pada materi kuliah kita sebelumnya, kalau kemudian ada seorang laki-laki, kalau menurut Syafi'iyah, sekali lagi kalau menurut Syafi'iyah, menurut Syafi'iyah itu kalau kemudian ada seorang laki-laki ngomong begini, kamu sudah saya cerai 2 kali, kemudian ngomong lagi kamu saya cerai, maka walaupun itu dalam majelis 1, maka itu sudah jatuh talak 3. Tapi kalau menurut Hanafi, berapapun kata-kata yang diucapkan, jatuhnya tetap 1. Maka tentu bagaimana ini adalah kalau kemudian sudah jatuh talak yang demikian ini secara lisan yang sudah menyatakan, maka tentu ini tidak bisa kemudian dirujuk kembali sampai ada seorang laki-laki yang menikahinya. Tentu laki-laki yang menikahi ini bukan transaksi untuk bermaksud untuk menjadi tahlil. Tidak bermaksud laki-laki ini untuk menjadi muhalil. Tapi betul-betul dia memperistri tanpa ada embel-embel apapun, tanpa ada transaksi apapun, sehingga yujami'uha, sehingga dijima dia fi hadzal nikah, dalam nikah ini. Adapun fa in talaqa zaujusani, apabila istri yang kedua ini telah menceraikannya, au tuwfiya, atau dimatikan, fala isma alal mar'ah, maka tidak ada dosa atas perempuan ini, wa zaujahal awal, suami yang pertama, ayataraja, untuk rujuk kembali, bi aqdi wa mahrin jadidain, dengan mahar dan akad yang baru, dengan akad dan mahar yang baru. In ghalaba ala dhannihima, jikalau dia tidak
merasa ragu annahuma yaqumani, bahwa mereka setelah rujuk itu bisa menegakkan kembali bima yulzamuma, seperti apa yang biasa mereka lakukan dari apa yang telah ditetapkan minal ahkam syariah, dari hukum-hukum syariah. Wa tilkal ahkam syariah yubayyinu Allahu linnas, dan hukum-hukum syariah ini telah Allah jelaskan kepada manusia untuk apa? Ya'lamun ahkamahu wa hududahu, dan untuk mengetahui hukum-hukum Allah dan batasan-batasannya. Dan inilah yang kemudian bagaimana ini bisa mengambil kemanfaatan itu. Maka tentu berkaitan dengan ini, bagi siapapun, ya sekali lagi bagi siapapun harus betul-betul hati-hati dalam mengungkap kata-kata itu. Walaupun kemudian talak itu ada beberapa pilihan, talak raj'i, talak yang dijatuhkan 1 atau 2 kali sehingga suami masih memiliki hak untuk merujuk kembali, talak bain kubro, talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya sehingga suami tidak akan memiliki kesempatan untuk rujuk kembali, atau talak mu'allaq, ta'liqut tolak itu talak mu'allaq, talak yang digantungkan, talak yang jatuh bersyarat bergantung pada waktu terjadinya sesuatu di masa yang akan datang, seperti yang dipraktekkan di negara kita. Di catatan kutipan akta nikah itu kan ada siqah ta'liqut tolak, itu kan termasuk dalam kategori talak yang digantungkan, talak mu'allaq. Tapi di situ hampir sama dengan hulul ya. Maka tentu ada hal yang menjadi bahan untuk dapat kita diskusikan. Apa ini? Lantas bagaimana dengan batasan-batasan manakala ini? Bagaimana ketentuan talak menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1? Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 bab 8, putusnya perkawinan serta akibatnya, di pasal 38 perkawinan itu akan putus karena 1, kematian, yang kedua cerai, yang ketiga atas keputusan pengadilan. Atas keputusan pengadilan, apakah kemudian pengadilan itu memutuskan? Kemudian dijelaskan di pasal 39, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maka tentu walaupun ada seorang laki-laki 1000 kali mengatakan kamu tak cerai, tadi kan berseberangan dengan agama kan. Kalau dari sisi agama Syafi'iyah bisa dilihat di dalam kitab Fathul Mu'in, jika seorang laki-laki mengatakan kamu tak cerai 2 kali, kemudian dia seberapa kamu tak cerai, berarti sudah, walaupun dalam hari yang sama, maka itu sudah jatuh talak 3. Tapi kalau menurut Imam Hambali, walaupun 1000 kali dia mengatakan kamu tak cerai, maka statusnya masih talak 1. Nah, tentu dalam batasan ini bukan hanya diucapkan seorang istri di depan suami. Sekali lagi, kata kamu tak cerai bukan hanya di depan istri, namun syarat dalam Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Jadi kata-kata cerai itu adalah baru jatuh talak 1, walaupun dia 1000 kali, bahwa beribu-ribu kali dia mengatakan, tapi tidak diucapkan di depan hakim pengadilan, maka itu statusnya belum jatuh talak. Maka tentu ini ada hal yang sangat rawan. Secara hukum agama, 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, jika seorang laki-laki mengucapkan kamu tak cerai, kamu tak talak,
Atau kalau begitu, kalau kamu sudah tidak dapat diatur, lebih baik kita hidup sendiri-sendiri, maka jatuhlah talak itu. Tapi kalau menurut undang-undang perkawinan, baru jatuh di depan, jikalau itu dilakukan di depan sidang. Di depan sidang, sekali lagi, di depan sidang. Di depan sidang itu pun, hakim memberikan kesempatan untuk apa? Mediasi. Dikasih kesempatan sekian waktu untuk mediasi dulu. Setelah ada mediator untuk berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan ternyata tidak ada titik temu, ini baru kemudian ada masa sidang berikutnya. Makanya kalau kita melihat di proses sidang ini, apakah hadir atau tidak ketika ada panggilan sampai 3 kali, maka tentu atas dasar itu semua, hakim akan memutuskan itu. Sehingga pada ayat 2, pasal 39, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Jadi setelah didamaikan keduanya, tidak ada jaminan bahwa mereka bisa hidup rukun. Karena apa? Misalkan ada salah satu sudah selingkuh, sudah didustai di antara mereka, sehingga mereka merasa jijik satu sama yang lain. Kenapa merasa jijik itu? Sehingga tidak akan pernah akur lagi. Ibarat kertas begini begitu dirobek, seret begitu. Ibarat kertas begitu dirobek, seret begitu. Walaupun dilengketkan lagi, maka tentu ada bekas robekan itu. Tidak akan semulus dari apa yang ada sebelumnya. Maka tentu berbicara orang kalau sudah patah hati terluka, maka tentu itu sudah tidak bisa merajut kembali bingkai pernikahan yang telah dilakukannya. Nah, inilah yang kemudian bisa dilihat pada pasal 40, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, sementara tata cara pengajuan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, diantaranya adalah diatur dalam KHI, Kompilasi Hukum Islam. Di Kompilasi Hukum Islam. Maka tentu kompilasi hukum Islam inilah yang kemudian akan menjadi ketentuan pengadilan memutuskan itu. Nah, maka bagaimana di kompilasi hukum sebagai dasar pengambil keputusan itu? Pada pasal 129 kompilasi hukum berbunyi, seorang suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayai tempat tinggal istri. Jadi ini diajukan di tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka tentu proses sidang ini tidak cukup sekali sidang, sampai 3 kali sidang. Maka di kompilasi hukum bab 16 tentang putusnya perkawinan di bagian ke-1, bahwa hampir sama dengan undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, yang kedua perceraian atau putus pengadilan. Pasal 114 KHI, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, berarti gugat talak oleh pihak laki-laki dan gugat cerai oleh pihak perempuan. Pada pasal 115, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya. Nah, inilah yang kemudian di pasal 116 disebutkan bahwa talak ini adalah ikrar suami di hadapan pengadilan yang menjadi salah satu penyebab putusnya. Jadi ikrar, hari ini aku nyatakan bahwa setelah didamaikan tidak bisa, maka seorang laki-laki mengatakan, hari ini aku nyatakan aku menceraikan istri saya. Maka setelah melalui pertimbangan oleh Dewan Hakim, maka putuslah itu. Dan itu pun putusnya hanya 1. Walaupun 1000 kali dia mengatakan. Nah, inilah yang kemudian muncul
menjadi kutipan akta cerai. Kutipan akta cerai inilah yang kemudian itu masih jatuhnya menjadi talak 1 bukan talak 3. Nah, inilah yang kemudian ya memang akan menjadi dilema. Sekali lagi, itu semua akan menjadi dilema buat kita. Sekali lagi, akan menjadi dilema. Yang kita ikuti yang mana begitu? Kalau mengikuti dari pengadilan, tentu pertimbangan dari pengadilan ini juga ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang lain. Kalau mengikuti dari sisi agama, tentu lah inilah yang kemudian yang perlu kita bina buat calon pengantin. Ini harus difahamkan kepada mereka agar apa? Mereka di dalam menjalin hubungan badan itu tidak berstatus zina. Karena bagaimanapun zina itu akan mempengaruhi, karena dari perzina itu akan menimbulkan dosa yang tidak kecil. Sekali lagi, zina itu termasuk dosa besar. Nah, supaya mereka tidak terjebak dalam dosa besar, maka tentu masyarakat ini perlu untuk memahami itu. Ini dari yang perlu saya sampaikan. Barangkali ada yang bisa didiskusikan, saya silahkan. Silahkan, barangkali kita diskusikan. Pembahasan ini yang punya saya Ustaz. Yang apa? Bahwa perbedaan antara pendapat empat mazhab mengenai jatuhnya talak dengan putusan KHI atau undang-undang tadi. Itu kenapa kok bisa, padahal tidak ada syarat dari para ulama mengatakan bahwa ada orang ketiga atau persidangan itu tadi, sedangkan KHI menyaratkan adanya hal itu. Nanti jadi ya benar jenengan tadi ada dilema di diri masyarakat yang di mana ini. Wong dinyatakan dalam KHI itu saya belum cerai, sedangkan tapi kok saya nggak boleh kumpul, orang saya belum cerai, seperti itu. Nah, itu mungkin di situ ada masalah yang dituju oleh para ulama penyusun KHI bahwa untuk mempersulit hal itu biar tidak mudah cerai. Nah, itu pripun Ustaz? Menurut dengan apakah itu benar-benar sebuah permasalahan yang sudah diperdalam atau hanya beda hukum gitu saja? Ya. Barangkali ada yang bisa menjawab? Silakan. Baik, tentu ya. Tentu ini ada kaidah taf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sebuah perceraian itu akan menimbulkan dampak yang begitu luas, sehingga ketika diputuskan kata cerai ini butuh pertimbangan yang sangat dalam, karena bagaimanapun juga bagusnya negara itu berangkat dari bagusnya wilayah-wilayah yang ada di negara itu. Setiap wilayah itu, misalkan negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan menjadi bagus jikalau 34 provinsi se-Indonesia ini bagus. Sekarang jadi berapa provinsi sekarang? Maka tentu bagusnya satu provinsi itu bisa dilihat dari bagusnya kabupaten kota yang ada di wilayah provinsi itu. Kabupaten kota itu bagus akan didukung oleh bagusnya kecamatan yang ada di wilayah itu. Kecamatan akan didukung oleh desa itu. Desa akan didukung oleh RT, oleh RW. RW oleh lingkungan. Lingkungan oleh RW. RW oleh RT. RT oleh rumah tangga itu. Maka tentu akan menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan ditopang dari keluarga-keluarga yang bagus. Akan menjadi hambatan buat pembangunan sebuah negara jikalau masyarakatnya ini kacau balau. Maka tentu biduk di dalam melanggengkan keluarga ini perlu ditekankan. Ironi banget di wilayah-wilayah yang rentan perceraian, di situ dengan
muncul berbagai banyak masalah-masalah yang ada. Maka tentu tidak sedemikian rupa dari kompilasi hukum ini, dari kaitan dengan jatuhnya talak ini cenderung memakai Hanafiyah itu. Jadi yang diputuskan melalui pengadilan itu cenderung memakai Hanafiyah bukan Syafi'iyah. Kalau pakai Syafi'iyah sudah jelas jatuh. Jadi di Hambaliyah, maksud saya di Hambaliyah, mazhab Hambali. Yang diambil di KH ini adalah mazhab Hambali. Jadi jatuhnya itu memang disebutkan di mazhab Hambali itu adalah diputuskan oleh hakim. Hakim itu adalah oleh hukama. Dari cerai itu kemudian berkali-kali dia mengatakan cerai jatuh. Cerai itu 1, tapi tidak 3. Tapi kalau di Syafi'iyah itu jatuh talak 3 itu. Bisa dilihat di dalam kitab Fathul Mu'in, bisa dilihat. Kalau untuk bahwa berkali-kali diucapkan bisa dilihat di Madzhabil Arba'ah. Bisa dilihat di Madzhabil Arba'ah bab dengan ta'didul tolak. Ta'didul tolak itu adalah jumlah dari perceraian itu. Ada lagi barangkali? Silakan.